Eits, sebelum menonton video ini, dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian semua sehat walafiat. Tidak ada yang sakit, dan tidak ada yang lagi menangis, dan tidak ada yang lagi malas-malasan. Hari ini kita belajar pembelajaran IPAS. Namun sebelum itu, semoga pembelajaran ini, semua materi yang Bapak akan sampaikan, kalian mudah untuk menyerapi materi yang sudah Bapak sampaikan. Dan semoga berbagai proses pembelajaran yang kalian lakukan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian semoga semua dilindungi oleh Allah dari berbagai penyakit dan berbagai mara bahaya, agar kalian selalu mengikuti proses pembelajaran berlangsung. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, atau disebut dengan IPAS. Nah, apa materi yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu tentang siklus hidrologi. Nah, kalian tahu nggak apa sih itu siklus hidrologi? Apakah sebuah proses yang ada di bumi, atau proses yang cuman ada aja tanpa ada sebuah faktor tertentu yang mempengaruhi proses tersebut? Nah, kalian semua pasti belum paham kan? Nah, maka dari itu hari ini kita akan mempelajari tentang siklus hidrologi. Oke, untuk selanjutnya yuk ikuti Bapak untuk mendalami materi tentang siklus hidrologi. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjut ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Bapak akan memberi sebuah pertanyaan pemantik untuk kalian. Nah, Bapak akan memberikan seperti ini. Kalian tahu nggak kenapa air di bumi ini nggak pernah habis? Seperti contoh ya, air sumur, terus air yang ada di sungai, air danau, dan air laut. Tahu nggak kalian kenapa nggak habis-habis? Apakah ada faktor tertentu yang mempengaruhi bahwa air di bumi itu nggak pernah habis? Atau memang air di bumi ini memang selayaknya nggak pernah habis? Nah, tentunya jawabannya adalah karena faktor adanya sebuah siklus yang ada di bumi ini. Nah, siklus apa namanya? Yaitu siklus hidrologi. Nah, apa sih siklus hidrologi? Dari tadi Bapak menjelaskan basa-basi ini itu, tapi kalian nggak tahu siklus hidrologi. Nah, sekarang siklus hidrologi itu pengertiannya adalah sebuah fenomena alam yang terjadi di atmosfer bumi, yang mana di dalamnya terdapat sebuah proses. Nah, proses tersebut meliputi penguapan, proses pembentukan uap menjadi awan, dan awan tersebut terdapat titik-titik air, sehingga titik-titik air tersebut nantinya akan jatuh kembali ke bumi. Nah, jadi siklus hidrologi itu merupakan sebuah proses atau sebuah fenomena alam yang terjadi di atmosfer bumi, yang mana di dalamnya terdapat beberapa proses. Yang pertama ada proses penguapan air laut, air danau, dan air sungai yang dipengaruhi oleh terik matahari. Nah, jadi sinar matahari itu akan mempengaruhi air-air yang ada di danau, yang ada di laut, dan yang ada di sungai, sehingga air-air tersebut akan menguap ke atas. Nah, setelah proses penguapan tersebut, maka akan terjadi sebuah pembentukan awan, yang mana dimulai dari penguapan hingga terbentuk menjadi awan, dan di dalamnya akan ada titik-titik air yang nantinya akan jatuh kembali ke bumi. Nah, proses ini akan terus berlangsung selamanya hingga air yang ada di bumi ini tidak akan pernah habis. Nah, jadi begitu ya anak-anak. Jadi faktor utamanya adalah karena terjadinya sebuah siklus hidrologi, yang mana siklus ini akan terus berulang-ulang setiap harinya selamanya. Maka itulah faktor mengapa air di bumi ini
tidak pernah habis. Nah, setelah itu perlu kalian ketahui bahwa di dalam siklus hidrologi itu ada beberapa proses yang harus dilewati untuk memenuhi kriteria siklus hidrologi itu. Yang mana proses yang pertama ada namanya proses evaporasi. Nah, yang kedua itu ada proses kondensasi. Yang ketiga ada proses adveksi. Yang keempat ada proses presipitasi. Yang kelima ada proses infiltrasi. Dan yang terakhir ada proses runoff. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Maka dari itu ikuti Bapak. Ya. Oke anak-anak sekalian, tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kenapa air di bumi ini tidak pernah habis. Dan tadi Bapak juga menjelaskan tentang pengertian siklus hidrologi. Nah, kita lanjut ke materi tentang proses siklus hidrologi. Nah, tentunya di dalam siklus hidrologi itu terdapat proses-proses yang harus dilewati. Yang mana proses yang pertama ada proses evaporasi, yang kedua ada proses transpirasi, yang ketiga ada proses kondensasi, yang keempat ada proses adveksi, yang kelima ada proses presipitasi, yang keenam ada proses infiltrasi, dan yang terakhir itu ada proses runoff. Oke anak-anak sekalian, kita lanjut ya. Oke, proses yang pertama ada proses evaporasi dan yang kedua ada proses transpirasi. Nah, antara proses evaporasi dan proses transpirasi itu memiliki sebuah kesamaan, namun juga memiliki sebuah perbedaan. Kesamaannya apa? Kalau kesamaan antara proses evaporasi dan transpirasi, nah kalau evaporasi itu merupakan proses penguapan yang dihasilkan melalui air laut, air danau, dan air sungai yang diakibatkan oleh sinar matahari yang sangat panas. Nah, anggap saja begini anak-anak, ketika kalian memasak sebuah air di sebuah panci, lalu kalian tutup panci tersebut. Nah, ketika kalian buka panci tersebut, maka akan keluar sebuah uap. Nah, proses evaporasi seperti itu. Namun, kalau di dalam proses evaporasi itu dipengaruhi oleh terik sinar matahari. Jadi, proses evaporasi itu adalah proses penguapan yang ada di air laut, di air sungai, dan di air danau yang dipengaruhi oleh sinar matahari. Terik sinar matahari maksud Bapak. Nah, selanjutnya proses transpirasi. Nah, kedua ini memiliki kesamaan. Kalau yang proses transpirasi itu proses penguapan, sama seperti proses evaporasi, sama-sama proses penguapan. Akan tetapi hal ini memiliki sebuah perbedaan, yang mana kalau proses evaporasi itu penguapannya melalui air laut, air danau, dan air sungai. Kalau proses transpirasi itu penguapannya melalui tumbuhan, yaitu melalui stomata yang nantinya akan menguap ke atas. Nah, itu perbedaan dan kesamaan antara proses evaporasi dan proses transpirasi. Bapak ulang lagi ya, kalau proses evaporasi itu merupakan proses penguapan yang ada di air laut, air sungai, dan air danau yang diakibatkan oleh terik sinar matahari atau dipengaruhi oleh terik sinar matahari. Sedangkan kalau proses transpirasi itu merupakan proses penguapan yang terjadi di tumbuhan yang dipengaruhi oleh terik sinar matahari. Jadi begitu ya teman-teman. Untuk selanjutnya, proses selanjutnya ikuti Bapak yuk. Oke anak-anak sekalian, kita lanjut ya. Untuk proses selanjutnya itu ada proses kondensasi dan ada juga proses adveksi. Nah, kalau proses kondensasi itu adalah proses perubahan yang awalnya berbentuk uap menjadi sebuah awan. Nah, tadi kan proses pertama itu kan proses evaporasi dan transpirasi. Keduanya sama-sama proses penguapan, yang mana kalau transpirasi itu dari penguapan melalui
tumbuh-tumbuhan, kalau evaporasi itu melalui air sungai, air danau, maupun air laut. Nah, sekarang kita membahas tentang proses kondensasi, yang mana proses kondensasi itu adalah perubahan uap air menjadi sebuah awan. Nah, intinya seperti itu. Dan selanjutnya itu ada proses yang namanya proses adveksi. Nah, kalian tahu nggak proses adveksi itu apa? Nah, seperti ini. Kalian pernah nggak melihat awan bergerak secara horizontal? Awan mendung berwarna hitam itu bergerak secara horizontal. Nah, kalau di dalam istilah siklus hidrologi itu namanya proses adveksi, yang mana proses tersebut adalah proses yang mana pergerakan awan secara horizontal yang dipengaruhi oleh tiupan angin. Jadi awalnya itu proses kondensasi itu awalnya kan uap menjadi sebuah awan. Nah, awan ini itu akan menyebar ke seluruh wilayah-wilayah sekitarnya. Nah, saat menyebar itu adalah salah satu proses adveksi. Itu pergerakan awan secara horizontal yang diakibatkan atau yang dipengaruhi oleh tiupan angin. Jadi seperti itu. Bapak ulang ya. Jadi proses kondensasi itu adalah perubahan yang awalnya menjadi uap air lalu menjadi sebuah awan. Nah, jadi begitu kalau proses kondensasi. Dan setelah berubah menjadi awan, itu awannya akan menyebar seluruh wilayah, ke seluruh wilayah sekitarnya. Nah, proses penyebaran tersebut itu dinamai dengan proses adveksi, yang mana proses tersebut adalah proses pergerakan awan secara horizontal yang dipengaruhi oleh tiupan angin. Nah, nantinya akan menyebar ke seluruh wilayah-wilayah sekitarnya. Nah, itu proses adveksi, kondensasi dan proses adveksi. Dan untuk selanjutnya, yuk ikuti Bapak. Oke anak-anak sekalian, kita lanjut ya. Jadi selanjutnya ada proses presipitasi, yang kedua ada proses infiltrasi, dan yang terakhir ada proses runoff. Nah, proses yang pertama itu adalah proses presipitasi, yang mana proses ini merupakan proses turunnya hujan. Nah, kalian sering kan melihat turunnya hujan, terus gerimis dan sebagainya. Kalian pasti pernah melihat kan? Nah, itu merupakan salah satu dari proses siklus hidrologi, yaitu proses presipitasi. Nah, hujan itu turun karena ada sebuah faktor, teman-teman. Yang mana faktor-faktor tersebut adalah ketika sebuah uap air itu berubah menjadi sebuah awan. Nah, proses tersebut kan tadi Bapak jelaskan disebut dengan proses kondensasi. Nah, awan tersebut nantinya itu akan menyebar ke seluruh wilayah-wilayah sekitarnya. Nah, di saat penyebaran tersebut itu dinamai dengan proses adveksi. Kita ingat-ingat kembali ya. Dan selanjutnya ketika awan tersebut itu tidak mampu untuk menahan titik-titik air yang ada di awan tersebut, itu maka otomatis akan jatuh titik-titik air tersebut ke bumi kita. Jadi kalian kan pernah melihat awan mendung kok warnanya hitam. Kok awan mendung ini warnanya hitam ya? Kok enggak warna kuning atau orange dan sebagainya. Nah, tentu ada sebabnya teman-teman. Nah, jadi sebabnya itu adalah di dalam awan tersebut itu terdapat titik-titik air. Makanya kalau awan mendung itu di dalamnya itu terdapat titik-titik air yang membuat awan tersebut berwarna hitam. Dan ketika awan tersebut tidak mampu untuk menahan titik-titik air tersebut, maka terjadilah hujan. Nanti titik-titik air tersebut itu akan jatuh ke bumi kita. Dan proses selanjutnya itu ada proses infiltrasi. Nah, proses infiltrasi itu merupakan proses penyerapan air hujan ke dalam tanah. Jadi kalian kalau semisal melihat air hujan yang terserap ke dalam tanah, itu dinamakan proses infiltrasi. Nah, proses ini tentunya sangat berguna dan bermanfaat untuk tumbuh-tumbuhan, untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, karena itu akan nantinya terserap ke dalam tanah dan bermanfaat untuk tumbuh-tumbuhan. Dan proses yang terakhir itu ada proses runoff.
Nah, proses runoff ini itu merupakan proses mengalirnya air hujan turun kembali ke asalnya, ke danau, ke laut, dan ke sungai. Nah, jadi proses runoff ini itu ketika hujan turun, itu air hujan itu akan mengalir kembali. Nah, proses ini akan mengisi kembali air-air yang ada di danau, di laut, dan di sungai itu terisi kembali, teman-teman. Jadi begitu. Jadi air yang mengalir dari atas bukit itu mengalir ke danau semisal, nah itu dinamakan proses runoff. Terus air mengalir yang dari atas bukit itu mengalir ke sungai sampai ke laut, itu proses runoff. Jadi proses runoff itu mengalirnya air hujan turun kembali ke asalnya, yaitu dari air laut, air sungai, dan air danau. Jadi itu. Jadi anak-anakku sekalian, itulah proses-proses yang harus dilewatkan dalam siklus hidrologi. Yang mana proses tersebut, yang pertama ada proses evaporasi, yang kedua ada proses transpirasi, yang ketiga ada proses adveksi, yang ketiga ada proses kondensasi dulu ya. Bapak ulang, yang pertama ada proses evaporasi, yang kedua ada proses transpirasi, yang ketiga ada proses kondensasi, yang keempat ada proses adveksi, yang kelima ada proses presipitasi, yang keenam ada proses infiltrasi, dan yang terakhir ada proses adveksi. Jadi itu ya teman-teman. Jadi proses-proses siklus hidrologi itu yang sudah Bapak jelaskan. Semoga kalian paham ya. Dan selanjutnya tentunya di dalam siklus hidrologi itu ada manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Nah, yuk ikut Bapak. Oke anak-anak sekalian, kita lanjut ya. Untuk materi selanjutnya itu adalah apa saja sih manfaat dari siklus hidrologi? Nah, tentunya ada banyak sekali manfaat siklus hidrologi yang sudah kita rasakan sampai saat ini. Tapi Bapak akan mengambil beberapa poin penting dalam manfaat siklus hidrologi. Apa saja Bapak? Yang pertama ya, ada manfaat dari siklus hidrologi itu yang pertama adalah kesediaan air yang bersih. Jadi dengan adanya siklus hidrologi, kesediaan air bersih untuk minum, untuk makan, untuk mandi, untuk mencuci piring, mencuci baju, dan sebagainya, itu kita selalu tersedia. Tersedianya air bersih itu dikarenakan adanya sebuah siklus hidrologi. Dengan adanya siklus hidrologi, maka kesediaan air bersih akan selalu ada. Dan yang kedua, manfaat yang kedua adalah menjaga ekosistem di bumi. Tentunya ekosistem seperti ekosistem tumbuhan, ekosistem hewan, dan sebagainya. Dengan adanya siklus hidrologi, itu membantu menjaga ekosistem yang ada di bumi kita ini. Bapak ambil contoh, seperti contoh ekosistem tumbuhan. Dengan adanya proses siklus hidrologi, maka ekosistem tanah, ekosistem tumbuhan itu akan terus terjaga. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana manfaat dari siklus hidrologi terhadap perkembangan atau perkembangan dari ekosistem bumi kita. Dan manfaat selanjutnya adalah kesediaan listrik tenaga air. Nah, tentunya sebutan ini sering kita sebut dengan sebutan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Tentunya siklus hidrologi ini juga bermanfaat untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, untuk kesediaan listrik kita yang akan kita pakai sehari-hari. Untuk manfaat selanjutnya yaitu mengatur iklim suhu yang ada di bumi ini. Nah, anak-anak sekalian, tentunya kalian pernah kan merasakan hawa panas, sumuk, atau bahasa Indonesianya itu kalau malam-malam itu terasa panas, gerah, dan sebagainya. Nah, tentunya itu adalah faktor tidak adanya sebuah siklus hidrologi yang mampu mengatur iklim di bumi ini. Maka dari itu, peran dari siklus hidrologi ini sangat penting untuk mengatur iklim suhu di bumi ini. Yang mana ketika terjadinya turunnya hujan ya, itu terkadang rasanya itu seperti enak, dingin, terus nggak panas. Nah, itu salah satu contoh dari manfaat siklus hidrologi, yaitu mengatur iklim suhu yang ada di bumi kita. Dan yang terakhir, tentunya yang paling penting adalah mencegah kekeringan
Oke, dengan adanya siklus hidrologi tentunya kita mampu mencegah dari fenomena kekeringan yang ada di bumi kita. Dengan adanya siklus hidrologi, maka ekosistem perairan yang ada di bumi kita akan terus terjaga dan akan terus kita gunakan untuk memasak, untuk mencuci pakaian, untuk minum, makan, dan sebagainya. Maka dari itu, itulah beberapa manfaat dari siklus hidrologi yang Bapak sebutkan tadi. Oke anak-anak sekalian, itu manfaat dari siklus hidrologi. Tapi ada juga kekurangan dari siklus hidrologi anak-anak. Tentunya di balik segala manfaat yang kita rasakan dari siklus hidrologi, tentunya ada kekurangan yang ada di siklus hidrologi tersebut. Apa saja kekurangannya? Yang pertama, dengan adanya siklus hidrologi secara berlebihan, hujan turun secara berlebihan, maksud Bapak secara berlebihan, itu akan menimbulkan banjir. Dengan meluapnya air hujan di sungai, di danau, di laut, itu akan memicu banjir yang akan melanda di perumahan kita, wilayah-wilayah yang rawan terhadap banjir dan sebagainya. Dan yang kedua, tentunya juga memicu tanah longsor. Nah, hal ini sangat berbahaya untuk pemukiman-pemukiman yang ada di dataran tinggi seperti bukit, perbukitan, terus pegunungan dan sebagainya. Hal ini memicu longsor karena dengan tingginya intensitas hujan atau curah hujan itu akan mengakibatkan tanah yang ada di dataran tinggi itu akan longsor karena intensitas dan curah hujannya itu terlalu tinggi. Dan yang terakhir, tentunya ketika siklus hidrologi ini berkepanjangan atau terlalu berlebihan, hujan turun terlalu berlebihan, maka kekurangan atau dampak yang sangat memicu terhadap nelayan itu adalah di laut. Yang mana kalau misal hujan turun secara berlebihan, maka keadaan di laut itu tentunya akan sangat berbahaya. Akan terjadi ombak yang sangat besar dikarenakan hujan badai yang tidak berhenti-berhenti. Nah, ini memicu dampak terhadap nelayan-nelayan di sekitaran pesisir pantai. Karena bagaimanapun juga ketika nelayan ingin memancing, mereka pasti akan melihat cuaca, melihat keadaan apakah hujan, apakah tidak. Kalau hujan, terus-menerus hujan, maka ini tentunya berdampak pada nelayan. Karena mereka tidak akan bisa untuk memancing ikan atau menangkap ikan di pantai atau di laut karena ombak yang terlalu besar dikarenakan faktor dari adanya siklus hidrologi atau faktor karena adanya sebuah hujan yang terus berkepanjangan. Nah, itu dia ya anak-anak. Jadi ada beberapa manfaat yang ada di siklus hidrologi yang manfaatnya itu sampai sekarang kita rasakan. Namun perlu diingat juga bahwa di balik banyaknya manfaat siklus hidrologi tentunya ada kekurangan yang harus kita siapkan. Maksudnya kita harus siap terhadap hujan yang berkepanjangan, siklus hidrologi yang terus terjadi setiap harinya, itu kita harus siap. Apa saja kesiapan yang perlu kita lakukan? Yang mana ketika hujan berkepanjangan, maka kita harus siap-siap terhadap datangnya sebuah banjir bandang yang rumahnya atau pemukimannya dekat dengan sungai atau danau atau laut dan sebagainya. Dan yang kedua, ketika kita berada di bukit, maka kita harus siap-siap anak-anak. Siap-siap apa? Siap-siap ketika kalau curah hujan tinggi, itu tanah itu tentunya akan turun ke bawah karena aliran air itu mempengaruhi pergerakan tanah. Jadinya ketika kalian berada di bukit, tentunya kalian harus hati-hati ya anak-anak. Dan yang terakhir, ketika hujan terus berkepanjangan, maka kalian tentunya harus berhati-hati ketika bermain di pantai, di laut dan sebagainya. Karena tentunya besar kecilnya ombak itu tergantung pada cuaca dan iklim. Kalau semisal cuacanya hujan, angin sangat kencang, tentunya itu akan mempengaruhi besar kecilnya ombak. Kalau semisal hujan, tentunya ombaknya akan besar. Jadi seperti itu ya anak-anak. Tentunya kita harus tetap menjaga situasi bencana alam dan sebagainya. Nah, materi selanjutnya apa Pak? Nah, tentunya materi selanjutnya yaitu apa aja sih jenis-jenis dari siklus hidrologi. Nah, tentunya siklus hidrologi ini memiliki jenis-jenisnya anak-anak. Nah, maka dari itu yuk ikuti Bapak. Oke anak-anak sekalian,
Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan apa saja manfaat dari siklus hidrologi dan apa saja kekurangan dari siklus hidrologi. Nah, sekarang materi yang akan kita bahas kali ini selanjutnya adalah tentang jenis-jenis siklus hidrologi. Nah, tentunya di dalam siklus hidrologi itu terdapat beberapa jenis-jenis yang dibagikan. Yang pertama, ya, ada siklus hidrologi pendek. Yang mana siklus hidrologi pendek ini itu sangat sederhana, anak-anak. Yang mana ketika siklus hidrologi pendek ini terjadi, proses yang paling utama atau proses yang terjadi itu ada 4 proses atau 4 tahap. Yang pertama ada proses evaporasi, yang kedua ada proses transpirasi, yang ketiga ada proses kondensasi, dan yang keempat ada proses presipitasi. Jadi mengutamakan 4 proses ini kalau siklus hidrologi pendek. Mengapa mengutamakan 4 proses ini? Karena ketika terjadinya siklus hidrologi pendek, maka air akan menguap dan berbentuk awan, dan ketika hujan, maka hujannya itu akan tepat di tempat penguapan tersebut. Semisal penguapan terjadi di laut, ya, maka penguapan itu akan terjadi di laut dan berubah menjadi awan, yang mana perubahan uap menjadi awan disebut proses kondensasi. Maka terjadinya hujan tersebut itu berada di tempat penguapan di laut tersebut. Jadi tempat turunnya hujan itu yaitu berada di tempat penguapan tersebut, di mana yaitu di laut. Maka dinamakan siklus pendek karena jangkauan dari siklusnya itu tidak sampai ke daratan, tapi hanya sampai di tempat penguapan tersebut. Ini siklus hidrologi yang kedua, itu ada jenis siklus hidrologi sedang. Nah, kali ini berbeda dengan siklus hidrologi pendek. Nah, kalau siklus hidrologi sedang itu yaitu siklus hidrologi yang lebih kompleks, yang mana siklus ini akan mengutamakan beberapa proses saja. Yang pertama ada proses evaporasi, yang kedua ada proses transpirasi, yang ketiga ada proses kondensasi, yang keempat ada proses presipitasi, dan yang kelima ada proses runoff. Apa perbedaannya? Kalau siklus hidrologi pendek itu mengutamakan 4 proses, yang mana proses-prosesnya ada evaporasi, transpirasi, terus ada proses kondensasi, dan ada proses presipitasi. Sedangkan kalau siklus hidrologi sedang itu mencakup beberapa proses. Yang pertama ada proses evaporasi, transpirasi, ada proses kondensasi, ada proses presipitasi, dan ada proses runoff. Di sini di siklus hidrologi sedang itu tidak termasuk juga ke dalam proses infiltrasi. Jadi proses infiltrasi ini itu tidak termasuk ke dalam siklus hidrologi sedang, karena ketika siklus hidrologi sedang itu terjadi, maka air yang turun ke bumi, air hujan yang turun ke bumi itu langsung mengalir ke air sungai, ke laut, ke danau, dan sebagainya, tidak terserap ke tanah. Jadi siklus hidrologi sedang itu tidak termasuk juga ke dalam proses infiltrasi. Jadi tidak ada proses infiltrasi di sana. Maka air hujan itu akan langsung mengalir ke sungai, danau, atau laut dan kembali ke asalnya, asal penguapannya. Oke, jenis siklus hidrologi yang terakhir. Nah, jenis siklus hidrologi yang terakhir adalah jenisnya siklus hidrologi panjang. Nah, kalau siklus hidrologi panjang ini itu mencakup seluruh proses-proses dari siklus hidrologi, yang mana proses-proses tersebut ada evaporasi, transpirasi, terus ada proses kondensasi, ada proses presipitasi, ada proses infiltrasi, dan proses runoff. Maka jenis siklus hidrologi panjang ini itu akan mencakup seluruh proses-proses yang ada. Maka dari itulah beberapa jenis dari siklus hidrologi. Nah, tadi dari awal Bapak sudah jelaskan bagaimana pengertian dari siklus hidrologi, apa faktor yang menyebabkan air di bumi itu tidak habis, terus apa saja proses siklus hidrologi, manfaat dari siklus hidrologi, kekurangan dari siklus hidrologi, dan yang terakhir yang kita bahas ini adalah jenis-jenis siklus hidrologi. Maka dari itu Bapak berharap kalian menyerap
dan memahami materi yang sudah Bapak sampaikan di sini. Maka dari itu, semoga kita semua mendapatkan perlindungan oleh Allah dan kalian semua diberikan kemudahan dalam melakukan proses pembelajaran. Maka dari itu, saya sebagai guru IPAS mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.